Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi yang luar biasa dan Bapak banggakan? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas materi melanjutkan dari minggu kemarin. Dan materi hari ini adalah tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk tujuannya hari ini yaitu menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan GLBB melalui pengukuran-pengukuran besaran yang terkait. Bagaimana materinya? Mari kita simak. Nah, hari ini tentang gerak lurus berubah beraturan, ciri-cirinya kecepatannya berubah-ubah dan nilai percepatannya tetap. Kita bahas saja satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri dari GLBB yaitu satu, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus. Yang kedua, kecepatannya berubah-ubah. Kecepatan awal tidak sama dengan kecepatan akhir. Ini contohnya apabila misalkan bergerak mula-mula diam sampai dia bergerak berubah, nah itu disebut sebagai GLBB. Atau misalkan dia bergerak kemudian dia berhenti, itu juga termasuk dalam GLBB. Apabila mengalami perubahan kecepatan pada saat bergerak, nah ini yang disebut sebagai GLBB. Ciri yang ketiganya adalah memiliki nilai percepatan dengan besar yang tetap. Nah ini salah satu ciri dari GLBB. Nah sekarang kita perhatikan fungsi grafik dalam GLBB. Yang pertama, grafik fungsi jarak S terhadap waktu. Bentuk grafiknya apabila misalkan sumbu Y-nya jarak, sumbu X-nya waktu, maka bentuk grafiknya adalah parabola seperti ini ya. Bentuknya parabola. Nah, yang keduanya grafik fungsi kecepatan V terhadap waktu T, maka fungsi grafiknya kita bisa lihat. Oke, bentuk grafiknya adalah garis miring ya, garis miring seperti ini. Atau bisa juga kebalikannya menurun. Kemudian yang ketiganya grafik fungsi A terhadap waktu. Bagaimana bentuk grafiknya? Nah, bentuk grafiknya adalah lurus karena dalam GLBB memiliki percepatan yang tetap. Jadi percepatannya tetap lurus seperti ini. Selanjutnya untuk persamaan gerak lurus berubah beraturan GLBB atau rumusan-rumusan yang digunakan adalah yang pertama, rumusannya A sama dengan delta V dibagi delta T. A itu percepatan, delta V itu adalah perubahan kecepatan. Jadi perubahan kecepatan Vt, kecepatan akhir dikurangi Vo, kecepatan awal. Dibagi dengan perubahan waktu berarti T akhir dikurangi T awal. Selanjutnya ketika ditanyakannya kecepatan akhir Vt sama dengan Vo, kecepatan awal ditambah A dikali T. Percepatan dikali T-nya waktu. Kemudian S jarak sama dengan V0 dikali T, kecepatan awal dikali waktu ditambah 1/2. 1/2 dikali A percepatan dikali T. Jangan lupa T-nya dikuadratkan. 1/2 kali A T kuadrat. Kemudian yang keempatnya adalah Vt kuadrat, kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali A percepatan kali S jarak ya. Nah ini adalah keterangannya. Vo itu adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Vt ini adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. A itu percepatan, satuannya meter per second, jangan lupa kuadrat ya. T itu adalah waktu tempuh, satuannya S, dan S adalah jarak tempuh, satuannya meter ya. Jadi di sini harus ingat bahwa A itu satuannya M per S kuadrat. Baik, kita masuk ke contoh soal. Mula-mula Ahmad berlari dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapa meter jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu selang tersebut? Oke, kita jawab. Yang diketahuinya yang pertama adalah Vo sama dengan 10 meter per sekon, ini adalah kecepatan awalnya. Kemudian Vt, kecepatan akhir. Kecepatan
akhirnya 20 meter per sekon. Kemudian T waktunya 5 sekon. Berarti ditanyakan adalah S, ya, jarak. Nah, dalam rumusan tadi ditanyakan bahwa S itu rumusannya sudah, ya, sehingga dalam hal ini kita cari dulu nilai percepatannya, ya. Untuk mencari jarak S harus dicari dulu percepatan. Lihat tadi rumusnya, masih ingat bahwa A sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi T akhir dikurangi T awal. V akhirnya di sini 20 dikurangi dengan 10 dibagi dengan waktunya 5. Nah, kita hitung 20 dikurangi 10 itu 10 dibagi 5. Jadi percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, baru setelah nilai A-nya dapat, kita bisa mencari nilai S. Nah, nilai S-nya bagaimana? Dalam rumusan. S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 AT kuadrat. Dimana V0-nya itu adalah 10, T-nya 5, ditambah 1/2, A-nya didapat dari tadi yang sudah kita hitung, 2, dikali T-nya. T-nya adalah berapa? 5. 5-nya jangan lupa dikuadratkan. Oke, maka perhitungannya adalah 10 kali 5, 50, ditambah 1/2 kali 2, 2 berarti 1, dikali 5 dikuadratkan. 5 dikuadratkan 25. Berarti 1 kali 25. Berarti nilainya adalah 50 ditambah 1 kali 25, 25. 50 ditambah 25 sama dengan 75 meter. Oke, paham ya? Selanjutnya contoh kedua. Sebuah motor yang dikendarai Andi mula-mula bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kemudian tiba-tiba motor mengalami pengereman karena melihat ada orang yang menyeberang. Nah, seperti ini ya. Jadi ada yang menyeberang. Kemudian jika perlambatan saat mengerem sebesar 2 meter per sekon kuadrat, tentukan jarak motor dari saat mengerem sampai berhenti. Jadi yang ditanyakan adalah jarak pengeremannya itu. Ya. Nah, di sini ada perlambatan, sebetulnya ini sama dengan percepatan. Kalau percepatan semakin dipercepat, kalau perlambatan dia semakin lambat. Contoh dari perlambatan ini artinya ketika pengereman, artinya langsung berhenti. Nah, di sini ada motor ini bergerak, kemudian dia mengerem. Kira-kira dari jarak yang melakukan pengereman dia ada pada jarak berapa? Nah, bisa kita hitung, jawab ya. Diketahuinya dulu. V awal, V0 mula-mula 6 sini 6 ya. Kemudian percepatan A. Nah, ini tandanya negatif karena di sini perlambatan. Jadi percepatannya di sini tandanya negatif 2 meter per sekon. Nah, kemudian VT karena akhirnya berhenti berarti VT-nya adalah 0. Karena pada akhir kecepatannya berhenti 0. Nah, yang ditanyakan adalah S, ya. Ditanyakannya adalah S. Oke, kita pakai rumusan yang keempat. Bagaimana yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, ingat ya rumus yang ini. Ini untuk mencari tipe soal seperti ini, perlambatan. Kita masukkan rumusannya, VT karena diperlambat 0 ya. Kemudian V0 ini 6. 6-nya VO dikuadratkan, jangan lupa dikuadratkan, 6 dikuadratkan. Ditambah 2 kali A. 2 kali A itu adalah 2 kali min 2. 2 kali min 2 dikali S. Nah, S-nya yang ditanyakan. Jadi 2 kali min 2 kali S. Oke, berarti di sini adalah 0 tetap. 6 dikuadratkan adalah hasilnya 36 ditambah 2 kali min 2 kali S. Jadi min 4S. Pisahkan. Ya. Jangan disatukan dengan ini, ya, jangan ditambahkan. Karena berbeda, ini satu bagian nih. 2 kali A kali S, satu bagian. Jadi 6 dikuadratkan ditambah 2 kali min 2 min 4S. Nah, kemudian karena di sini ada tanda negatif, yang mau ditanyakannya S, berarti ini bisa masing-masing ditambah 4S. Jadi hasilnya nanti 4S. Jadi seolah-olah pindah ruas. 4S-nya jadi positif, 4S sama dengan 36. Oke.
kita akan mencari nilai S. Bagaimana untuk mencari nilai S? S sama dengan sini 36 dibagi 4. Hasilnya adalah 9. Oke, demikian materi untuk gerak lurus berubah beraturan